Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang kasih Tuhan, senang sekali pada hari ini kita bisa berjumpa lagi. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan menolong kami, Tuhan menuntun kami dalam setiap musim kehidupan kami. Jika sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan memampukan kami untuk memahami pertolongan, kasih dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kiranya Tuhan memampukan kami supaya dalam setiap hal yang kami pikirkan, yang kami ucapkan maupun yang kami lakukan semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bacaan kita pada hari ini sebenarnya cukup panjang dari Kejadian pasal 41 ayat 53 hingga Kejadian pasal 42 ayat yang ke-17. Tetapi saya bacakan tetap panjang dari Kejadian pasal 42 ayat 1 hingga ayat yang ke-17 yang berbunyi demikian. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Mengapa kamu berpandang-pandangan saja?" Lagi katanya, "Telah kudengar bahwa ada gandum di Mesir. Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Tetapi Yakub tidak membiarkan Benyamin, adik Yusuf, pergi bersama-sama dengan saudara-saudaranya, sebab pikirnya, jangan-jangan ia ditimpa kecelakaan nanti. Jadi di antara orang yang datang membeli gandum terdapatlah juga anak-anak Israel, sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya. Tetapi ia berlaku seolah-olah ia seorang asing kepada mereka. Ia menegur mereka dengan membentak. Katanya, "Dari mana kamu?" Jawab mereka, "Dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan." Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi dia tidak dikenal mereka. Lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Berkatalah ia kepada mereka, "Kamu ini pengintai. Kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga." Tetapi jawab mereka, "Tidak, tuanku. Hanyalah untuk membeli bahan makanan hamba-hambamu ini datang. Kami ini sekalian anak dari satu ayah, kami ini orang jujur. Hamba-hambamu ini bukanlah pengintai." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Tidak. Kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga." Lalu jawab mereka, "Hamba-hambamu ini 12 orang, kami bersaudara, anak dari satu ayah di tanah Kanaan. Tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami, dan seorang sudah tidak ada lagi." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Sudahlah, seperti yang telah kukatakan kepadamu tadi, kamu ini pengintai. Dalam hal ini kamu juga harus diuji. Demi hidup Firaun kamu tidak akan pergi dari sini. Jika saudaramu yang bungsu itu tidak datang kemari, suruhlah seorang daripadamu untuk menjemput adikmu itu. Tetapi kamu ini harus tinggal terkurung di sini. Dengan demikian perkataanmu dapat diuji apakah benar, dan jika tidak, demi hidup Firaun, sungguh-sungguh kamu ini pengintai." Dan dimasukkannya lah mereka bersama-sama ke dalam tahanan 3 hari lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sungguh berbahagia kita yang diberikan kesempatan untuk mendengarkan, merenungkan, memelihara, bahkan diberikan kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apakah ada manusia di dunia ini yang di dalam kehidupannya tidak memiliki luka? Apakah ada seorang saja di dunia ini yang dalam masa hidupnya dari kecil, lalu remaja, muda, dan kemudian mungkin nanti memasuki usia yang dewasa, pemuda, dewasa, menjadi orang tua, dan kemudian menjadi lansia? Apakah ada satu orang di dunia ini yang tidak memiliki luka di dalam kehidupannya? Kalau Bapak Ibu menonton di media sosial, menonton di YouTube atau di televisi, ada banyak orang yang menuturkan kisahnya bagaimana kehidupan mereka memiliki luka. Dan saya juga percaya bahwa Bapak Ibu dimanapun berada,
pasti memiliki luka di dalam kehidupannya. Dan luka itu kadangkala bisa disampaikan kepada orang lain, tetapi kadangkala dipendam di dalam hatinya sendiri, dan yang tahu hanya dirinya sendiri. Tetapi yang membedakan adalah setiap orang itu memiliki cara dalam mengelola lukanya. Ada orang-orang yang kemudian menjadi lebih kuat karena pernah terluka. Tetapi ada yang kemudian menjadi lemah hatinya karena terluka. Ada yang kemudian berbalik arah menjadi lebih baik karena terluka, tetapi ada juga yang menjadi lebih ganas karena lukanya. Manusia punya luka yang berbeda-beda dan cara manusia mengelola lukanya itu juga berbeda-beda. Bahkan kalau kita lihat banyak juga orang-orang yang menolong, mungkin lewat psikolog, psikiater, konselor, yang menolong agar manusia bisa mengelola lukanya sendiri-sendiri. Dan kalau kita pergi ke orang-orang yang menolong, mereka tidak memecahkan, mereka tidak memulihkan luka, tetapi mereka menolong kita supaya kita juga bisa berhadapan dengan luka kita masing-masing. Nah, pada hari ini kita melihat cerita tentang orang-orang yang terluka. Dalam kisah hilangnya Yusuf, jadi ketiadaan Yusuf saat itu kan ada yang tahu bahwa Yusuf dijual, ada yang mengira bahwa Yusuf sudah mati. Dan yang tahu Yusuf dijual pun mereka tidak yakin lagi apakah Yusuf ini masih hidup ataukah Yusuf ini sudah mati. Nah, dalam kisah ketiadaan atau hilangnya Yusuf ini ada banyak orang yang terluka. Yang pertama-tama terluka adalah jelas Yusuf sendiri. Bagaimana seorang anak, seorang saudara dibuang oleh saudaranya sendiri. Seorang yang dulunya adalah anak dari orang yang terpandang, yang memiliki harta, kemudian berubah menjadi seorang hamba yang dalam hidupnya penuh dengan luka. Sudah jadi hamba, kemudian posisinya membaik, tapi kemudian dia mendapatkan fitnah, lalu dikurung dan lain-lain. Ini yang pertama adalah Yusuf. Lalu yang terluka kedua adalah Yakub. Sejak awal ia mengasihi Yusuf dibandingkan anak-anaknya yang lain, lebih mengasihi Yusuf. Ya pasti dia juga mengasihi anak-anak yang lain, tetapi dalam hal paling mengasihi, dia paling mengasihi Yusuf. Karena Yusuf adalah anak dari perempuan yang paling dia cintai. Jadi kan waktu itu ya Bapak Ibu baca sendiri lah ya. Nah, ya karena dia kan anak dari perempuan yang paling dikasih. Siapa dia? Jawabannya ditulis di kolom komentar, enggak lah. Nah, Yakub ini mengalami luka yang sangat parah. Mungkin dia menyalahkan dirinya sendiri karena dia yang menyuruh Yusuf ini untuk menemui kakak-kakaknya, dan menurut yang dia tahu kan Yusuf kemudian dimakan hewan buas, diserang oleh hewan buas dalam perjalanan menuju ke kakak-kakaknya. Jadi memang pasti ada pertama kepedihan yang mendalam karena seorang orang tua harus berpisah dengan anaknya. Selain itu kepedihan yang mendalam itu juga mungkin dibumbui oleh rasa bersalah. Kalau seandainya tadi aku tidak menyuruhnya pergi, pasti anakku masih hidup. Kalau seandainya tadi hambaku saja yang kusuruh tidak anakku, mungkin dia akan masih bersama-sama dengan aku. Ada kekecewaan di sana. Dan yang berikutnya adalah ada ketidakpercayaan. Mungkin dia juga menyalahkan orang lain bahwa gara-gara anak-anak lain ini tidak bisa dipercaya, aku harus mengutus Yusuf. Dan mereka ini juga kok tidak bisa melindungi adiknya dan lain-lain. Ada ketidakpercayaan terhadap orang lain juga. Nah, lalu pihak ketiga ini berbondong-bondong. Sebenarnya ini Yusuf juga bersama istrinya ya, tapi kan kalau karena tradisi saat itu masih sangat patriarkal, jadi hal-hal yang berbau perempuan memang jarang sekali diulas. Nah, keberadaan ibu-ibu ini, terutama ibunya Yusuf kan masih hidup karena nanti bisa melahirkan Benyamin juga, itu nggak diceritakan, tetapi pasti juga hancur dan remuk hatinya. Jadi karena Yusuf itu waktu itu kan anaknya satu-satunya ya, jadi walaupun ada anak-anak yang lain, tapi kan ini dia adalah anak satu-satunya dari rahimnya saat itu, jadi pasti mengalami keremukan yang luar biasa. Lalu yang pihak ketiga adalah saudara-saudara Yusuf. Mereka ini memang mereka waktu itu mungkin senang begitu ketika, nggak semua ya, karena kalau kita baca kan juga ada yang berusaha menolong tapi terlambat dan lain-lain. Nah, mereka punya perasaan bersalahnya. Yang pertama merasa bersalah karena kenapa ya aku nggak bisa menolong adikku, kenapa kok aku tidak bisa menyelamatkan adikku. Karena waktu kita baca waktu itu kan ada saudara yang kembali tetapi malah sudah dijual si Yusufnya. Nah, ketika itu terjadi juga
Ada juga perasaan bersalah karena melihat ayahnya kan waktu itu bilang, Yakub itu bilang lebih baik aku mati saja dan lain-lain, karena dia merasa sangat menderita ketika ia harus berpisah dengan Yusuf. Dan nanti ketika sudah bertemu kan waktu itu kita pernah membahas ya, dia rasanya kayak mati juga nggak apa-apa, yang penting sudah ketemu anaknya gitu. Nah, jadi mereka ini punya lukanya masing-masing dan tidak perlu dihakimi siapa yang paling terluka, karena bagaimanapun ini luka, tidak perlu dibandingkan yang ini lebih terluka daripada ini, yang harusnya yang ini nggak manja, dan nggak perlu, semuanya ini terluka. Tetapi persoalannya adalah bagaimana mengelola luka mereka. Kita melihat bagaimana Yusuf mengelola lukanya. Dalam lukanya ia belajar untuk taat, dalam lukanya ia belajar untuk memberikan yang terbaik, dalam lukanya dia belajar untuk sabar. Dan bahkan dia belajar untuk memaafkan atau mengampuni. Memang tidak diceritakan di bagian yang harus kita baca, tapi di ayat-ayat berikutnya dia nggak ada loh ngungkit-ngungkit kejadian-kejadian yang dulu. Tetapi memang dalam kisah ini ia menguji saudara-saudaranya. Apakah mereka masih berlaku sama atau sudah berubah? Ini yang ingin dia tahu, bagaimana keadaan rumahnya setelah ia pergi. Tetapi ia tidak ada lagi niat untuk mendendam kepada saudara-saudaranya. Ia menjadi manusia yang lebih baik lagi setelah mengalami luka yang luar biasa. Sedangkan Yakub di usianya yang sudah tidak muda lagi, yang sudah sangat tua, tentu luka itu membekas begitu dalam. Dia menjadi tidak percaya, dia menjadi penuh ketakutan. Jadi ketika mau menyuruh anak-anaknya pergi, dia nggak bisa mempercayakan Benyamin kepada saudara-saudaranya. Dia takut jangan-jangan nanti Benyamin juga mengalami masalah, dia tidak lagi bisa percaya kepada anak-anaknya yang lain juga. Dan ketakutan ini, kegelisahan ini menjadi hal yang begitu kuat, dan bisa jadi ini membuat jarak antara Yakub dengan anak-anaknya. Dan si anak-anaknya tadi, si saudara-saudaranya Yusuf ini tadi, mereka berubah. Dalam perasaan bersalah mereka, dalam luka mereka, mereka jadi begitu berusaha untuk menjaga hati ayahnya. Ketika tadi dibaca bahwa Yakub tidak mengizinkan Benyamin pergi. Kalau kita membayangkan kejadian ini ada terjadi ketika di zaman Yusuf masih bersama-sama dengan mereka, tentu mereka akan mengamuk. Loh, lah kenapa kok dia nggak boleh pergi? Kenapa kok kami yang harus pergi? Apa bapak nggak sayang sama kami dan lain-lain? Mereka tentu akan merasa iri. Tapi karena mereka tahu, mereka merasa bersalah dan luka itu membuat mereka berubah. Mereka tidak lagi menjadi penuh kebencian, mereka tidak lagi menjadi penuh kedengkian. Hidupnya mereka berubah. Nah, setiap orang punya luka, setiap orang pasti berjalan itu dengan penuh luka. Persoalannya adalah mau bagaimana kita dengan luka-luka yang kita hadapi. Apakah kita mau diam saja di dalam luka itu, kita terluka saja sampai tidak mampu berbuat apa-apa, atau melawan dengan keras luka itu, nggak apa-apa lah nanti tumbang juga, atau mau merangkul luka itu sebagai bagian dari diri kita dan berjalan walaupun terluka. Ini yang dilakukan oleh orang-orang yang tadi kita baca ayat. Dengan cara mereka masing-masing, tidak perlu dipersalahkan, tidak perlu dibandingkan, karena itu cara mereka. Tapi kita melihat bagaimana Tuhan menolong mereka di dalam luka mereka. Bagaimana Tuhan memulihkan mereka dengan caranya. Ini sudah pernah kita bahas sebelumnya. Nah, jadi saat ini ketika Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian bersama-sama merenungkan firman Tuhan bersama dengan saya, kita semua ini terluka. Tidak perlu dibandingkan lukanya, tidak perlu merasa paling terluka, tidak perlu merasa paling tidak terluka, semua orang terluka. Tapi persoalannya kita mau bagaimana dengan luka yang kita alami. Satu-satunya yang dapat menolong luka kita adalah Tuhan. Orang lain tidak ada yang bisa menolong, karena luka di dalam hati ini kan sulit sekali. Walaupun orang mau gimana aja itu sulit. Yang bisa menolong itu hanya Tuhan dan diri kita sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini masih punya luka, baik yang terucap maupun tidak terucap, mari serahkan luka ini kepada Tuhan dan mari merangkul luka ini sebagai bagian dari jalan kehidupan kita, dan kita menghadapi luka itu dan menghadapi hari esok. Dan semuanya pasti tidak mudah. Tetapi walaupun tidak mudah, Tuhan berjalan bersama kita. Kita melihat sendiri bagaimana Tuhan menjaga Yakub, menjaga Yusuf dan saudara-saudaranya hingga pada pemulihan luka itu. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, kami datang dengan penuh keterbatasan, ada banyak hal yang tidak tersampaikan, ada banyak hal yang menjadi tangisan kami, ada banyak hal yang menimbulkan kemarahan kami. Kiranya Tuhan menolong kami untuk memulihkan setiap luka di hati kami. Tuhan membantu kami untuk mengampuni diri kami, mengampuni orang-orang di sekitar kami. Dan kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Sebab Tuhan adalah satu-satunya penolong kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat menjadi hal yang baik bagi kita semua. Jangan lupa selalu minum air, lalu jangan lupa pakai masker, karena baru-baru ini kan juga DKI akan melakukan PSBB kembali, dan karena kasus ini kan belum selesai, jadi mari tetap menjaga kondisi dan kebersihan. Sampai jumpa di waktu yang berikutnya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.